Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Sweet gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk kawan-kawan semua, gue cuma mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya yang selalu mendukung channel ini. Mudah-mudahan kalian semua dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dan dilancarkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ada sesuatu yang masih jadi perdebatan sampai sekarang, yaitu ada salah seorang paslon calon presiden yang waktu debat tadi malam dia tuh selalu menyerang secara personal ke paslon lain. Ya kita udah tahu lah siapa beliau. Kemudian ini jadi perdebatan di kalangan netizen ya. Gue juga nggak ngerti, padahal kan sebelumnya juga pernah ada gitu dari zaman debat capres yang lalu gitu. Oke guys, daripada berlama-lama, mari kita saksikan komentar netizen berikut ini. Gas. Nangis, debat capres, gak usah ada debat. Pikir, lu jangan mau di framing. Namanya debat capres, bahas tentang keamanan pertahanan negara. Yang gak usah bahas itu kalau itu rahasia. KPU sono lu salahin. Gue bukan pendukung Anies, gue bukan pendukung Prabowo, gue bukan pendukung Ganjar. Orang gila semuanya. Jangan mau lu dipropaganda. Astaga, anak muda lu pada nangis. Gue sangka lu nangisin lu salah sama orang tua lu ngelawan ibu lu nangisin orang kaya. Guys, coba lu lihat di YouTube ya. Lu akses, semuanya bisa akses di YouTube. Pilpres perdebatan Joe Biden versus Donald Trump. Itu gila coy. Parah, sengit banget. Bener-bener personal. Kalau gue lihat kemarin masih ada nalar logika lah. Gua dulu gue dulu sebagai aktivis kampus, hal perdebatan kayak gitu biasa banget. Ya Tuhan, gue sangka lu nangisin lu ngelawan orang tua, lu nangisin orang kaya, lu nangisin calon presiden. Ya Allah, ya ini debat pilpres yang memang seharusnya kayak gitu. Apa kabar lu kemarin 2014, 2000 berapa tuh yang waktu Jokowi Prabowo, Jokowi dibilang pelangak-pelongo, lu gak ada nangis-nangis kayak gini? Anak muda harus lebih smart. Jangan mau di framing. Gue bukan mendukung siapa-siapa. Do nangisi opo? Kok do nangisi opo? Iki milih pemimpin negara lho. Ora margo mesake lho. Iki kanggo masa depan, kanggo anak putu lho. Kok mesakne kaya aduh, kaya drama wae. Kaya main sandiwara wae. Iki milih pemimpin negara ora. Siapa yang habis nonton debat capres bukannya bikin tahu mau milih siapa, malah bikin tahu nggak harus milih siapa. Bukannya nemu sisi baik, malah nemu sisi buruk. Pak Anies yang biasanya tenang, semalam tuh dia semraut banget tuh karena egonya sendiri. Tapi dia yang bikin seru tuh, emang harus begitu debat mah. Tapi yang paling cakep sih Pak Ganjar lah. Gagasannya sampai nyerangnya tuh lebih rapih gitu. Dia diam nyengir pas gerak bikin lawan ketar-ketir. Pokoknya debat semalam tuh Pak Ganjar menang lah. Ya meskipun masih kalah di hati rakyat. Orang Pak Prabowo aja setuju terus kok apa yang dibilang Pak Ganjar. Jangan-jangan pas nyoblos Pak Prabowo milih Ganjar. Aduh Pak Prabowo ya, gayanya gitu-gitu doang. Cuma ngerangkum pelajaran PPKN. Cuma semalam tuh dia pengen nangis banget tuh.
Kok bisa ya Menteri Pertahanan tuh semalam pertahanannya berantakan gak karuan. Cuma berlindung di kata pertahanan. Jangan-jangan cuma nutupin ketidakbecusan. Ponsu orang lagi main tebak-tebakan ya. Lanjut. Kenapa Lalamove itu lambangnya burung? Karena kalau lambangnya daun pok-pohan lalapan. Ini pendukung 02 kayak mana cara berpikirnya itu kan? Ini kan debat, adu gagasan, adu argumen, saling serang, kan memang gitu debat. Heran, sekarang kok ngerasa kayak tersakiti banget. Kayak mana bahasa Indonesia, bahasa Jakarta yang gaul tuh. Kok sekarang kayak ngerasa tersakitin bet ya. Kemarin yang debat sebelumnya itu Caimin diserang pakai SGIE, kalian ketawa-tawa. Pak Anies diserang pakai dana 80 ke bawah angin, kalian joget-joget. Sorry ya gitu. Sekarang Pak Prabowo yang diserang sama Pak Anies, kalian kayak ngerasain tersakiti. Padahal ini debat capres kok nyerang pribadi. Perasaan nggak ada yang nyerang pribadi itu. Kinerja sebagai Menhan yang mereka bahas, karena temanya tentang pertahanan negara. Kan gitu. Ini aneh loh. Kayak mana jadi mau kalian ini ya kan? Maunya manis-manis saja itu, nggak boleh diserang Pak Prabowo, sedangkan Pak Prabowo itu boleh nyerang siapa aja, capresnya gitu ya, waktu debat gitu ya, mau kalian ya? Gue mah heran sama lo pada. Kenapa jadi lu pada tega-tega amat ya jadi orang? Laki-laki lagi dikeroyok lu pakai tontonin. Gue mah kagak tegal rasanya ngeliatnya. Tadi dia mah biar begitu-gitu juga kan orang tua yang ngeroyok orang muda. Lu gimana itu jadinya? Itu mau gue yakin deh bakalan malam-malaman laki-laki mangseknya kambuh. Sian gue mah rasanya. Tapi kalau gue pikir-pikir mah emang pantas juga sih laki-laki digituin. Memang laki-laki jadi orang kebangetan tega abisnya. Lah makanya kalau mau beli menteganya dari Cikarang. Makanya jadi orang jangan kebangetan tega, ntar bakalannya ditegain orang. Udah dah, gue mau metik daun kumis kucing, gue mau gue laki-laki buat ngobatin bengeknya. Gue ngeri bengek kamu, gue mau laki-laki dia. Oke guys, akhir-akhir ini memang di media sosial itu gue juga sering ngeliat framing gitu ya. Nggak tahu ini dibuat atau memang secara alami gitu. Cuman yang di TV-TV juga ya dari wawancaranya Pak Presiden kita kan, Pak Jokowi gitu kan. Dia kecewa karena debat yang kemarin itu nggak terlalu menunjukkan visi misi gitu kan, tapi lebih ke menyerang secara personal, bukan menyerang ke visi misinya gitu. Tapi dari video intro tadi kawan-kawan juga udah pada ngeliat kan, jadi ternyata waktu debat Capres 2019 juga ternyata Pak Jokowi menyerang seperti Pak Anies yang kemarin malam. Ya nggak jauh beda ya. Gue nggak ngerti apa itu Pak Anies yang mengcopy gitu kan, atau ya nggak ngerti lah. Oke guys, kita lanjut. Ini ada komentar dari netizen ya, mungkin bisa menjelaskan kenapa kalau untuk menyerang personal itu nggak apa-apa gitu, karena memang sebelumnya juga ada juga yang menyerang personal. Oke guys, lebih jelasnya mari kita saksikan videonya. Gue heran banget ya, para pendukung 02 merasa Pak Prabowo itu terzolimi pada debat capres kemarin. Padahal mah ya, kalau mau serang-serang personal, Pak Prabowo juga pernah melakukan itu waktu di debat 2014 sama di 2019 ya. Itu pernah terjadi, jadi hal yang biasa. Dan lagian ini kan debatnya masalah pertahanan, di mana pada saat ini Menteri Pertahanan itu Pak Prabowo. Yang mau tidak mau yang didebatkan itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh Pak Prabowo.
Jadi mau nggak mau ya Pak Prabowo tadi yang bakal dibahas terus-menerus, kinerjanya Pak Prabowo yang bakal dibahas. Sebenarnya Pak Prabowo ini ya, kalau memang Pak Prabowo itu jago dalam pertahanan tadi ya, harusnya Pak Prabowo tahu bahwa ini kinerja Bapak akan diserang ya sama kedua capres lainnya. Nah, Bapak harus kemukakan, ini loh yang udah gua kerjain selama gua menjabat, ini loh keberhasilan yang udah gua capai. Bukan Bapak masih kita akan, tapi apa yang telah, tapi capaian di bidang Bapak yang pengen kita tahu. Bapak harusnya bisa itu mengcounter apa yang lawan debat Bapak ungkapkan kalau memang tidak sesuai faktanya. Lagian yang pengen diungkapkan itu bukan rahasia negara yang dimana kita naruh nuklir nanti, dimana kita naruh sonar, bukan itu. Lebih ke anggaran, terus apa gitu loh Pak. Lagian kita ini orang awam tahu juga kok mana yang rahasia negara yang benar-benar tidak boleh diungkap ke publik, dan mana yang mau kita pengen tahu. Ya kayak anggaran itu kan biar tahu loh, tidak dikorupsi, dananya terbuka seperti itu. Tidak tentang pertahanan yang memang sensitif, kita tidak akan itu. Lagian tidak ditanyakan secara gamblang kok oleh capres yang lain. Harusnya Bapak bisa memanfaatkan momen ini untuk menunjukkan kalau Bapak telah berhasil di bidang ketahanan nasional atau di bidang pertahanan, bukan di masalah ekonominya. Oke guys, jadi menurut beliau memang gua aja sebagai publik ya melihat debat capres tadi malam itu, yang gua rasain tuh memang Pak Prabowo itu belum siap gitu sama materinya. Soalnya berkali-kali kan, nggak hanya cuma Pak Anies saja yang paling monohok loh. Kalau gue bilang itu untuk Pak Ganjar menanyakan data ya. Jadi Pak Prabowo tidak bisa menjawab, malahan mau ngajakin ngopi gitu kan untuk membahas data tersebut. Ya kalau gue bilang sih emang belum siap gitu. Padahal memang sebenarnya kemarin malam itu di debat capres itu momen yang paling penting sebenarnya buat Pak Prabowo ya, untuk menunjukkan keberhasilannya gitu kan. Tapi ini malah sebaliknya gitu. Dan materinya juga itu kan pertahanan keamanan, maksudnya materinya itu tuh panggungnya Pak Prabowo gitu. Tapi entah kenapa kok beliau hanya bertahan gitu kan. Atau mungkin beliau takut salah atau gimana ya, kita juga nggak tahu ya kan. Jauh sekali sih memang waktu tahun 2019 ya, Pak Prabowo itu sangat ofensif gitu kan. Cuman sekarang kok jadi lembek gitu. Oke guys, sekian dulu video-video dari gua. Mudah-mudahan video-video yang tadi bisa menghibur kalian semua. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.